Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu berpadan dengan Injil Kristus. Sekali lagi, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu berpadan dengan Injil Kristus. Ada suatu harapan di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan Kristen yang didasarkan hanya kepada Injil Kristus. Supaya dari sini kita tidak memiliki kekeliruan atau kesalahan dalam menjadi orang-orang Kristen. Kekristenan tidak bisa dibangun hanya berdasarkan kata orang, siapa Kristus. Kekristenan juga tidak bisa dibangun hanya karena kita dilahirkan secara Kristen, tinggal di suatu daerah atau wilayah yang mayoritas Kristen. Kekristenan juga tidak bisa menjadi suatu hal yang benar tatkala kita menjadi Kristen hanya karena pasangan kita adalah orang Kristen. Atau kemungkinan saudara menjadi Kristen karena ada suatu ketakutan nanti kita kehilangan hak warisan kita kalau kita keluar dari Kristen. Karena nenek moyang kita, orang tua kita, semuanya adalah orang Kristen. Sehingga hidup berpadan dengan Injil Kristus itu menjadi suatu hal yang langka dalam kehidupan orang Kristen sendiri. Oleh karena itu, renungan firman Tuhan hari ini saya berharap supaya kita semua kembali dapat meng-cross-check diri kita. Adakah kita benar-benar memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Adakah kita benar-benar memiliki hidup Kristen yang berpadan dengan Injil Kristus? Atau hanya memiliki hidup Kristen yang berpadan dengan berbagai macam kesaksian-kesaksian yang dibangun oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang yang mungkin kita dengarkan kesaksiannya, seperti orang buta melihat, orang sakit sembuh, dan lain sebagainya. Jika iman kita hanya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat jasmaniah atau lahiriah, maka hidup Kristen kita tidak akan pernah dapat berpadan dengan Injil Kristus. Karena itu, renungan firman hari ini saya rindu kita semua benar-benar dapat membangun sebuah kehidupan Kristen yang berpadan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-30, kalau kita tadi sudah membacanya, kita akan melihat hal yang pertama. Apakah berpadan dengan Injil Kristus itu? Karena tidak mungkin kita hidup berpadan dengan Injil Kristus sebelum kita mengetahui apa itu berpadan dengan Injil Kristus. Apakah berpadan dengan Injil Kristus itu? Di dalam ayat 27 bagian A, firman Tuhan katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Kata ini di dalam bahasa Yunaninya ternyata menggunakan kata monon, axios tau eungelion, tau Christou politeweste. Dari sini kita melihat terjemahan bebas
terjemahan yang mencoba saya terjemahkan dari bahasa ini, yaitu hendaklah kamu hidup dengan berpadan sesuai dengan Injil Kristus. Kata hendaklah kamu hidup ini memiliki suatu peran penting dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kata hendaklah kamu hidup atau politaueste yang memiliki kata dasar politaumai, ini ternyata berarti yang pertama, hidup sebagai warga negara. Yang kedua, kata politaumai tadi itu berarti memenuhi kewajiban bersama. Dan dalam hal ini tidak menggunakan kata peripateo atau hidup secara umum sebagai masyarakat supaya lebih dapat dihargai oleh masyarakat umum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan suatu penekanan di dalam ayat ini, di dalam kata politaueste tadi, supaya apa? Supaya kita sebagai orang Kristen harus dapat memberikan pengaruh yang baik. Sehingga penekanan politaumai atau politaueste tadi menekankan kepada pengaruh masyarakat Kristen di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, yaitu dengan hidup berpadan dengan Injil Kristus. Ada suatu pembeda dengan orang-orang Filipi saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan arti asli atau secara literal kata politaume, hidup sebagai warga negara dan memenuhi kewajiban bersama, ternyata kata ini memiliki suatu hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Sehingga kata berpadan dengan Injil Kristus itu berarti yang pertama menempatkan Injil Kristus sebagai hukum utama dan pertama yang mempengaruhi atau yang mengatur seluruh kehidupan orang Kristen. Sehingga orang Kristen di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh menghormati hukum yang ada di setiap negara kita sendiri-sendiri. Boleh kita menghormati dan mengikuti setiap peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Kita juga boleh mengikuti norma-norma yang berlaku di daerah kita masing-masing, sesuai dengan budaya daerah kita sendiri-sendiri. Tetapi lebih daripada itu, setiap kita semua harus menempatkan Injil Kristus di atas semua peraturan-peraturan, di atas semua hukum yang ada. Kekristenan kita diatur oleh Injil Kristus. Terus bagaimana kita bisa mengikuti setiap hukum-hukum di negara kita? Injil Kristus pun sudah mengatur yang sama. Bagaimana saudara harus menghormati pemerintah-pemerintah. Bagaimana saudara harus menghormati pemimpin-pemimpin. Bagaimana kita harus sebagai hamba menghormati Tuhan kita. Kalau kita bekerja sebagai karyawan. Di dalam hal ini, Alkitab atau Injil Kristus juga sudah memberikan kepada kita semua solusi atau jalan keluar. Untuk kita boleh menghormati setiap undang-undang. Untuk kita boleh mengikuti dan secara sadar kita juga boleh dan harus menjadi orang yang patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Tetapi lebih daripada itu kita harus patuh, kita harus tunduk, kita harus menyandarkan, kita harus menempatkan Injil Kristus sebagai hukum yang utama dan yang pertama sebelum hukum-hukum yang ada di negara atau di dunia ini. Yang kedua, berpadan dengan Injil Kristus berarti menggunakan Injil Kristus sebagai solusi utama atau pertimbangan utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Beberapa orang Kristen ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, jarang mereka langsung melihat kepada firman Tuhan. Apakah firman Tuhan mengizinkan atau tidak? Mereka lebih banyak mencari pendapat-pendapat orang yang mungkin mereka yakini pendapatnya itu baik. Apalagi pendapat orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga nasihat-nasihatnya bisa jadi itu adalah nasihat-nasihat
di luar firman Tuhan. Ya, tidak kita pungkiri kadangkala ada beberapa orang Kristen ikut men-sharekan ya, melalui kutipan-kutipan yang dia ambil dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang di luar iman kita, berbeda dengan iman kita. Itu menjadi suatu hal yang dia yakini untuk menjadi bagian di dalam kehidupannya, yang ikut mengatur kehidupannya. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, tetapi kita harus kembali mengecek. Kita harus meng-cross-check ulang. Kita harus melihat, kita harus membandingkan apakah yang dinyatakan oleh orang-orang tersebut, nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan atau hikmat-hikmat tadi, itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jika tidak, jangan diikuti. Karena firman Tuhan itu atau Injil Kristus harus menjadi solusi utama, sebagai pertimbangan utama di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kita menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Yang ketiga, berpadan dengan Injil Kristus berarti menjadikan Injil Kristus sebagai satu-satunya sarana manusia untuk layak menerima sesuatu dari Tuhan. Kata Axios sendiri ternyata berbicara tentang bagaimana kita dilayakkan untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Sebelumnya kita adalah orang yang berdosa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dengan kita percaya kepada Injil Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, timbul iman di dalam hidup kita karena pendengaran kepada Injil Kristus. Maka kemudian Tuhan melayakkan kita. Tuhan kemudian memberikan saudara dan saya suatu kesempatan untuk kita boleh dilayakkan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang keempat, berpadan dengan Injil Kristus berarti mewartakan dan menyiarkan Injil Kristus kepada semua orang sebagai sebuah kebanggaan yang harus disaksikan seluas mungkin. Oleh karena itu, setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab bersama, yaitu untuk mengabarkan Injil Kristus, menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jika yang pertama tadi, apa berpadan dengan Injil Kristus? Yang kedua yaitu mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Ya. Alasan-alasannya firman Tuhan katakan kalau kita melihat, yang pertama, alasannya mengapa kita harus berpegang atau berpadan dengan Injil Kristus, yaitu supaya saudara dan saya memiliki integritas rohani. Dalam ayat 27 tadi sempat kita singgung, yaitu supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Integritas ini penting untuk kita tampilkan. Tapi integritas yang mana? Tuhan menuntut kita supaya kita memiliki integritas rohani, memiliki kerohanian yang jujur, memiliki kerohanian yang tidak kita buat-buat, memiliki kerohanian yang pure, yang murni, bukan kerohanian yang dipenuhi dengan kemunafikan-kemunafikan. Ketika kita di gereja, kita seperti orang yang rohani, tapi setelah kita keluar gereja, kita mungkin berbanding terbalik sikap hidup kita. Kalau kita berbicara dengan orang, kita bisa menasihati orang dengan luar biasa rohani. Tetapi di sisi lain kemudian ketika kita menghadapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah umpatan-umpatan kepada diri kita, kepada Tuhan, kepada sesama kita. Sehingga kita hanya menjadi seorang yang memiliki kerohanian yang semu. Saudara tidak bisa menjadi rohani dengan tiba-tiba hanya karena saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi rohani dengan tiba-tiba karena saudara menyanyikan lagu rohani. Atau saudara tidak bisa rohani dengan tiba-tiba hanya dengan saudara tiba-tiba berkata-kata bijaksana, membacakan firman Tuhan. Tidak. Kerohanian itu perlu proses. Dan di dalam hal ini, kita harus berpegang atau berpadan kepada Injil Kristus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memiliki integritas rohani. Yang kedua,
mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Yaitu supaya saudara dan saya memiliki iman yang benar dan berkenan kepada Allah. Yaitu iman yang lahir atau timbul dari berita Injil dalam ayat yang ke-27 bagian akhir. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat ini memberikan kepada saudara dan saya kesempatan juga untuk melihat di dalam diri kita. Sudahkah iman kita terbangun karena berita Injil? Atau iman kita hanya terbangun karena kita keturunan Kristen? Atau kita hanya pernah menerima mujizat Tuhan? Kita mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang mungkin masuk Kristen. Atau kemudian orang-orang yang dulunya bejat, dulunya penjahat, kemudian percaya Yesus. Kita mendengar itu tanpa kita belajar secara mandiri firman Tuhan. Jika itu yang menjadi dasar kita menjadi Kristen, kita harus bertobat. Saudara dan saya harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar, iman yang seperti apa? Iman yang benar adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang timbul dari pendengaran setiap perkataan-perkataan Tuhan. Saudara harus memiliki suatu kerinduan untuk merenungkan firman, membaca firman itu. Di dalam hal ini, Tuhan menghendaki saudara dan saya memiliki iman yang benar. Dengan apa? Kita berpadan dengan Injil Kristus. Bagaimana kita bisa berpadan dengan Injil Kristus? Kalau kita tidak benar-benar membaca firman, merenungkan firman, hidup di dalam firman. Karena itu, baca, renungkan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Yaitu supaya saudara dan saya memiliki tanda keselamatan. Dalam ayat 28, yang datangnya dari Allah. Firman Tuhan katakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Karena dengan kita berpadan dengan Injil Kristus, kita memiliki tanda keselamatan. Tanda keselamatan bukan dibuktikan dengan saudara bisa bersaksi, merangkai kata yang indah-indah di depan gereja. Ya. Tanda keselamatan juga bukan dengan saudara kemudian bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang orang menyebutnya dengan berbahasa roh. Tanda keselamatan juga tidak hanya sekadar saudara sudah selesai menjalani baptisan air. Tanda keselamatan juga tidak hanya sekadar saudara membaca firman dan telah khatam atau selesai membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Tanda keselamatan juga bukan karena saudara menggunakan pakaian-pakaian seperti pendeta dan lain sebagainya. Tidak. Tanda keselamatan juga bukan karena saudara kemudian sekarang menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan di gereja. Tidak. Tapi tanda keselamatan yang datang dari Allah, yaitu dengan kita hidup berpadan. Hidup kita disesuaikan. Hidup kita cocok dengan Injil Kristus. Tanpa ada kecocokan dengan Injil Kristus, saudara belum memiliki tanda keselamatan yang dari Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Yaitu supaya kita memiliki kelengkapan karunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelengkapan karunia di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen. Tidak hanya sekedar karunia untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga karunia untuk menderita untuk Dia. Beberapa orang kadangkala mengasosiasikan, memikirkan, menggambarkan bahwa ketika kita menjadi Kristen maka saudara dan saya akan memiliki karunia-karunia rohani, karunia berbahasa roh mungkin, karunia untuk bernubuat, karunia untuk ini, karunia untuk dan lain sebagainya. Tetapi dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap karunia itu akan teruji dalam dua hal ini. Yang pertama, apakah karunia yang sudah
kita miliki benar-benar membuat kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus benar-benar juru selamat kita. Sehingga kalau kita percaya, mendapatkan karunia untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya juga akan ikut bersama-sama, siap menderita untuk Dia. Kata menderita untuk Dia ini berbicara tentang bagaimana ketika kita berpadan dengan Injil Kristus. Ketika kita berpadan dengan Injil Kristus, kita mau tidak mau kadang-kala harus bertolak belakang, berhadapan, bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan, apa yang kemudian adat istiadat ajarkan. Saudara ada di mana? Jika kemudian saudara dan saya kalah dengan adat istiadat, kemudian kita menundukkan diri kepada adat istiadat dan tidak berani berdiri di dalam Injil Kristus, maka di dalam hal ini saudara tidak benar-benar memiliki kelengkapan karunia daripada Allah, yaitu karunia untuk menderita untuk Dia. Tidak memiliki karunia untuk saudara pikul salib. Dan itu berarti kita belum benar-benar berpadan dengan Injil Kristus. Mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Supaya kita memiliki kelengkapan karunia. Dan kalau kita memiliki kelengkapan karunia, karunia untuk percaya, karunia untuk menderita, maka ada janji Yesus. Ada janji Yesus Kristus. Bahwa kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka saudara dan saya akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia juga. Ya. Yang kelima selanjutnya, mengapa kita harus berpadan dengan Injil Kristus? Yang kelima, supaya kita menjadi kesaksian yang membangun. Dalam ayat yang ke-30 firman Tuhan katakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam hal ini berbicara tentang bagaimana membangun sebuah kesaksian. Rasul Paulus membangun sebuah kesaksian yang membangun banyak orang. Menjadi kesaksian yang membangun, itu tidak hanya sekedar kita bercerita tentang yang indah-indah saja. Tetapi Rasul Paulus berbicara ketika dia ada dalam penjara Filipi. Dia di dalam penjara, dia menuliskan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana dia hidup berpadan dengan Injil Kristus. Sehingga kesaksiannya benar-benar membangun jemaat, membangun jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hingga saat ini, setiap kesaksian-kesaksian Paulus ini juga boleh membangun kehidupan Kristen kita untuk semakin mencintai Tuhan. Bukan kita lebih mencintai uang. Lucu kalau ada pendeta, ada orang Kristen di dalam pelayanan-pelayanannya, kemudian dia lebih mengedepankan materi daripada berita Kristus. Sehingga banyak pendeta yang memiliki ketakutan-ketakutan untuk berita, untuk mewartakan kebenaran Allah. Mereka semua membungkus berita kebenaran tadi hanya dengan hal-hal yang menyenangkan di telinga orang banyak. Mereka tidak pernah berani menunjuk dosa. Mereka tidak pernah berani menunjuk kesalahan-kesalahan orang. Apalagi yang melakukan kesalahan adalah orang yang kaya, orang yang beruang, orang yang kemudian banyak menyumbang ke gereja-gereja. Mereka tidak berani menunjuk kesalahannya karena takut kalau nanti aku tunjuk dia pergi dari gerejaku. Siapa lagi yang akan memberikan persembahan? Kalau kita tipe pendeta, tipe hamba Tuhan yang seperti ini, kita harus bertobat. Karena saudara dan saya harus menjadi kesaksian yang membangun, yaitu dengan mewartakan kebenaran. Tegur apa yang salah, nasihati dengan bijaksana untuk dituntun kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga, jika yang pertama tadi kita telah belajar apa itu berpadan dengan Injil Kristus. Yang kedua, kita juga telah belajar mengapa kita berpadan dengan Injil Kristus. Yang ketiga, kita juga belajar lagi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berpadan dengan Injil Kristus. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal solusi yang diberikan Rasul Paulus supaya saudara dan saya boleh berpadan dengan Injil Kristus. Yang pertama, ada kata teguh berdiri. Di dalam ayat yang ke-27
Kalau kita bisa memperhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kata teguh atau steko itu berbicara tentang seorang yang memiliki pendirian kokoh. Ada sebuah gambaran seperti batu karang yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan. Dia memiliki suatu pendirian yang teguh, pendirian yang kokoh. Dalam hal apa? Dalam hal Injil Kristus. Bagaimana berdiri teguh? Yaitu berdiri teguh dalam satu roh. Rohnya sama, bukan roh yang berbeda. Roh siapa ini? Yaitu roh Yesus Kristus yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Kita ini berbeda-beda. Banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu roh Kristus tadi harus menyatukan kita. Dari mana itu? Dari Injil Kristus. Jika iman kita sama, maka yang kita baca sama, yang kita renungkan sama, firman Tuhan yang sama. Kalaupun mungkin ada berbeda penafsiran sedikit, tetapi tujuannya sama, karena roh tadi tidak akan pernah terpecah-pecah. Roh tadi akan membawa suatu persatuan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa berpegang pada Injil Kristus? Saudara harus teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh. Bukan di luar roh. Roh apa itu? Roh Kudus, roh Allah yang mendiami kehidupan kita, yang menjadi parakletos di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita berpegang atau berpadan dengan Injil Kristus? Yang kedua yaitu sehati sejiwa. Tadi kita bisa melihat ya, dalam ayat 27 bagian akhir. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara, kata sinateleo ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah kesatuan hati. Kesatuan hati yang terbangun karena kenapa? Karena roh yang sama. Roh yang sama tadi kemudian mengikat kita dari latar belakang yang berbeda, dari budaya, dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, dari negara yang berbeda. Tetapi kita telah diikat menjadi satu roh yang kemudian membawa kita, ketika rohnya sama, maka kita bisa sehati sejiwa berjuang. Sehingga kita tidak lagi berjuang untuk diri kita, tetapi kita berjuang untuk apa? Untuk Kristus. Apakah Kristus perlu kita bela? Tidak, dia yang membela kita. Tetapi kita berjuang untuk Kristus, artinya kita berdiri teguh kepada setiap perkataan firman. Satu dengan yang lain saling mendukung. Satu dengan yang lain tidak saling menjatuhkan. Bila ada satu yang jatuh, ada satu yang kemudian tersesat, kita mencoba untuk saling bergandengan tangan, kita mencari mereka, kita melayani satu dengan yang lain. Ini penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan sehati sejiwa. Dalam apa? Berita Injil. Dari iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini penting. Sudahkah kita sehati, sejiwa di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam tempat di mana kita bekerja sebagai karyawan, dimanapun kita berada sebagai masyarakat. Mari kita membangun hidup sehati sejiwa untuk berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Saling menopang satu dengan yang lain. Dan tidak menjadikan rekan kita sebagai saingan kita. Tidak. Tetapi menjadikan rekan kita sebagai rekan yang kita ajak menjadi partner kita. Partner untuk maju bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita berpegang dengan Injil Kristus? Yang ketiga, yaitu ada kata petriomai. Petriomai yang artinya tidak digentarkan sedikit pun. Dalam ayat 28 firman Tuhan katakan di situ, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jangan sampai kita gentar. Jangan sampai kita takut.
Karena kenapa? Bersatu kita teguh. Di dalam hal ini, bersatu di dalam roh. Sehati sejiwa untuk berjuang. Maka tidak ada hal yang dapat menakutkan kita. Tidak ada hal yang dapat menakutkan kita. Kemalangan, sakit penyakit, bahkan kematian pun tidak ada hal yang menakutkan. Karena ketika kita benar-benar ada di dalam Kristus, maka kita dapat mengatakan seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui renungan kita hari ini. Saudara dan saya boleh benar-benar terbangun untuk hidup berpadan dengan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.